Lin Feng. Mengingat kamu selama 4 tahun kuliah, meminjam uang untuk membeli mobil untukku, tas dan bahkan cincin berlian pernikahan saya. 2 minggu lagi, kamu harus datang ya. Tempatnya aku kirim ke kamu. Aku untuk Chin Lily. Menjadi pengagum selama 4 tahun. 4 tahun pengagum. Untuk membeli berbagai macam hadiah untuknya, bahkan sampai rela meminjam, hingga limit platform pinjaman hasilnya begitu dia lulus. Langsung masuk ke mobil BMW si anak orang kaya. Lalu dia bahkan hamil, aku mendatangi dia untuk berdebat. Langsung dia dan pacarnya menghajar aku. Sekarang dia sudah menikah masih mengirim pesan untuk mengejek aku. Benar-benar sesuai dengan kata-kata itu pengagum. Pengagum mengagum sampai akhir. Tidak punya apa-apa. Xiaofeng, kamu tidak boleh minum lagi. Ibu, apakah aku sangat tidak berguna? Xiaofeng, tidak peduli apa kata orang lain, di mata saya kamu selalu yang terbaik. Xiaofeng, kamu lapar kan? Aku akan masak mie untuk kamu. Tunggu aku. Ibu, Sudah 5 tahun masuk keluarga Lin. Suami saya mengalami musibah, tidak akan pernah kembali lagi. Keluarga ini sekarang tinggal aku dan adik ipar laki-laki, saling bergantung untuk hidup. Kak, maaf ya, aku tadi bukan sengaja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tahu. Host terdeteksi, sedang berada di titik terendah hidup. Sistem hadiah sayang istri berhasil terikat. Silakan host segera menikahi istri. Memulai kehidupan balik yang sempurna. Sistem, ya Tuhan. Ini seperti memberi kucit. Hadiah sayang istri. Menikahi istri orang, tapi uangku. Bukankah semuanya dihabiskan untuk Chin Lily yang manis itu? Mana ada uang lagi untuk menikahi calon istri? Sistem, kamu sedang bercanda denganku ya? Sistem ini berdedikasi untuk hadiah sayang istri. Termasuk tetapi tidak terbatas pada pihak lain. Harus istri sendiri dari host. Apa maksudnya? Aku menyayangi istri orang lain. Istri orang juga bisa dapat hadiah. Xiaofeng, kamu baik-baik saja? Jangan kamu menakuti Kak. Istri orang. Kak, pinjamkan dulu ponselmu padaku. Untuk apa kamu mau ponselku? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat pinjamkan ponselmu padaku. Sudah Kak, aku transfer Rp1.000 uang saku untukmu. Kamu boleh belanjakan sesukamu. Host terdeteksi, berhasil menyayangi istri kakak laki-laki. Memicu hadiah 10 kali lipat. Rekening bank menerima Rp10.000. Wah, hebat ya. Sistem ini memberi hadiah karena memanjakan istri orang. Dengan cheat sistem ini, aku bisa mencapai puncak kehidupan bukan hal yang sulit. Oh ya Kak, kebetulan di rumah butuh barang kebutuhan sehari-hari. Aku sekarang ajak kakak beli, yuk. Ayo. Bawa aku ke sini buat apa? Selamat siang Pak Bu, apa kabar? Mau lihat apa Bu Pak? Kak, aku tahu sebelum menikah dengan kakakku, kakak adalah bunga kampus yang diakui semua orang. Biasanya, juga sambil kerja paruh waktu jadi model mobil. Aku mau belikan beberapa set baju yang cocok, biar pas kerja bisa dipakai. Janganlah. Ini supaya kakak bisa kerja dengan baik. Semakin cantik kakak berdandan, semakin banyak kerjaan yang didapat. Buat cari uang lebih buat keluarga kita. Sesuai ukuran tubuh kakakku, pilih beberapa set yang cocok untuknya. Baik Pak, silakan ikut saya Bu. Cepat sana. Aku pakai ini cantik tidak? Kak, ini terlalu cantik. Beneran. Gimana kalau kakak coba ganti yang lain?
Xiaofeng, aku cocok pakai yang ini. Cocok, Kak. Baju-baju yang kakak coba ini semuanya cocok banget. Halo, baju-baju yang tadi dicoba sama kakak iparku, bungkus semuanya. Bayar pakai kartu. Host terdeteksi. Terus memanjakan istri kakak. Total belanja kali ini sebesar 9.400 yuan, memicu bonus cashback 30 lipat. Saldo rekening bank bertambah 294.000 yuan. Xiaofeng, baju-baju ini mahal-mahal, ya? Aku juga nggak butuh banyak untuk kerja. Kak, aku tahu kakak suka banget dengan beberapa baju ini. Selama kakak terlihat cantik memakainya, aku pasti belikan. Liren. Liren, nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Kukira kenapa 2 hari ini nggak kelihatan di pameran mobil. Ternyata sedang jalan-jalan sama pacar muda, ya? Halo Mas Ganteng, aku rekan kerja Liren, namaku Zhou Bingbing. Zhou Bingbing, kamu ngomong apa sih? Dia itu adik ipar laki-lakiku. Oh, begitu rupanya. Maaf, aku salah sangka, karena cekeneknya sudah ketemu, gimana kalau jalan-jalan bareng? Mengeluarkan uang untuk ke model mobil Zhou Bingbing. Bonus pertama, cashback 20x lipat. Cashback 20 kali lipat. Ternyata, dia juga seorang istri. Tampaknya aku tidak terlalu disukai, kalau begitu tidak akan mengganggu kalian. Paman dan kakak ipar pergi belanja. Tidak mengganggu, ramai lebih seru. Kakak Bingbing, bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Baiklah. Xiaofeng, mengapa kamu harus mengajak Zhou Bingbing jalan-jalan bersama? Kakak ipar, waktu itu aku tidak berpikir panjang, hanya menganggap dia rekan kerjamu, jadi sekalian mampir. Zhou Bingbing adalah target memanja istri yang ditentukan sistem. Kekayaan yang melimpah ruah ini, mana mungkin aku melewatkannya? Selamat pagi, Nyonya. Apakah ada tas yang Anda suka? Saya bisa menjelaskannya secara detail. Ayo pergi. Lin Feng, kenapa kamu juga di sini? Qin Lingling, aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kakakku juga sedang belanja di sekitar sini. Kenapa kamu tidak bersamanya? Aku ingat, kakakku sudah putus denganmu sejak lama. Oh ya, kakakku akan menikah. Dia tidak mengundangmu? Diundang, tapi aku tidak akan pergi. Aku dan Qin Lili sudah tidak ada hubungan apa-apa sejak lama. Kamu benar-benar berpikir begitu? Jangan-jangan kamu sengaja ingin membuat kakakku marah untuk menarik perhatiannya? Kakak Bingbing suka tas ini aku belikan untukmu. Ini pacar barumu ternyata seorang cantik. Cantik? Jangan salahkan aku nggak ngasih tahu ya. Waktu Lin Feng sama kakak aku masih pacaran, dia itu nggak punya apa-apa. Pacaran sama cowok gagal kayak gini itu kamu bisa dapat untung apa? Qin Lingling. Pertama, aku sama Qin Lili udah nggak ada hubungan lagi. Tolong kedepannya jangan sebut-sebut dia di depanku. Kedua, jangan nilai aku sekarang dengan cara pandangmu yang dulu. Mungkin aku yang sekarang ini sebentar lagi akan jadi orang yang kamu nggak sanggup jangkau. Ngomong doang mah gampang. Xiaofeng, ini tuh yang kamu ceritain dulu, adiknya mantan pacar yang ninggalin kamu itu. Oke deh, kamu main dua hati juga. Dulu aku kira kamu orangnya jujur, nggak nyangka kamu juga playboy. Dua nona cantik. Kalian harus hati-hati. Jangan sampai ditipu sama orang-orang tertentu. Kami kesini buat belanja. Tugasmu cuma memperkenalkan produk. Kalau kamu masih berani ngomongin orang di sini, awas aku laporin kamu. Ini adalah model terbaru tas Hermes Kelly. Harganya 100.000 yuan. Lihat-lihat aja deh. Soalnya, kalian juga nggak bakal sanggup beli. Kakak Bing suka nggak? Suka sih, tapi mahal banget. Aku nggak sanggup beli. Karena kamu teman sekantor kakak iparku, dan ini pertama kali kita ketemu, tas ini anggap aja hadiah perkenalan dariku. Lin Feng, jangan kira aku nggak tahu. Uangmu itu udah habis digondol sama kakak aku. Bahkan masih banyak utang pinjol. Mau sok kaya buat ngegombal cewek, kamu punya modalnya nggak? Bayar pakai kartu. Oke deh, aku mau lihat nih.
Ada berapa receh di kartumu ini? Pembayaran 100.000 yuan berhasil. Selamat dengan terima kasih telah menjadi istri orang kaya. Zhou Bingbing menghabiskan 100.000 yuan, memicu pengembalian uang 20 kali lipat. Uang telah masuk ke rekening bank, 2 juta yuan. Lin Feng, tas ini benar-benar untukku. Kak Bingbing, uangnya sudah dikeluarkan. Mulai sekarang, tas ini milikmu. Baru ketemu langsung dikasih hadiah. Tas merek mahal senilai 100.000 yuan. Jangan-jangan dia punya niat lain padaku? Tapi aku kan sudah jadi istri orang. Tapi kalau dipikir-pikir, di rumah, suamiku yang tidak berguna itu sudah tua. Kondisi fisik dan tenaganya sudah tidak kuat. Sedangkan Xiao Fang, dia justru sedang di masa-masa penuh semangat dan berani. Xiao Feng, Mendeteksi kakak ipar host yang cantik jelita. Zhou Liren sedang cemburu. Host harus belajar bersikap adil dan tidak pilih kasih. Baru boleh. Kakak jangan marah. Kamu suka apa, aku yang belikan. bodoh. Kakak laki-lakimu sudah pergi bertahun-tahun. Selama ini, hanya aku dan adik iparku ini yang saling mengandalkan. Hari ini kamu malah mentransfer uang untuk kakak, beli baju, dan memperhatikanku. Apa yang kusukai di hatiku adalah kamu. Kupikir siapa yang berisik di sini? Ribut-ribut. Ternyata Lin Feng. Dasar orang tidak berguna. Kakak, kok kamu datang? Lin Feng, tak kusangka bisa ketemu kamu di sini. Jangan-jangan kamu sudah tahu jadwalku lebih dulu, lalu sengaja datang untuk menarik perhatianku lagi? Dengarkan baik-baik. Qin Lili, sekarang dia istriku. Kau si pecundang ini, minggir sana. Xiao Feng, Dua nona cantik, halo, namaku Sun Qiang. Ada minat berkenalan? Kamu mau apa? Cuma mau berteman saja. Kak, aku tadi mau kasih tahu. Lin Feng tadi, tanpa ragu-ragu, belikan tas untuk cewek di sampingnya seharga 100.000 yuan. Apa? Lin Feng, bukannya pinjaman onlinemu sudah lama meledak? Kok sekarang punya uang lagi? Sudahlah. Mengingat kau sudah jadi anjing peliharaanku selama beberapa tahun, nanti saat aku menikah dengan suamiku, kau harus datang. Ya, tapi kau harus memberiku amplop merah sebesar 88.888 yuan. Kamu mau menikah, lalu mengundang mantan pacarmu ini rasanya kurang tepat. Lili, kamu mau mantan pacarmu melihat kita mesra? Itu sama saja menusuk hatinya. Aduh, sepatu usang yang sudah kubuang karena bosan. Kalau kau mau jadi penerima bekas, aku tak keberatan. Tapi, Sun Qiang, aku ingatkan dengan baik hati. Selama beberapa tahun bersama Qin Lili, dia juga pacaran dengan beberapa pria lain. Konon, sekarang dia sedang hamil. Aduh, soal anak ini apakah benar anakmu? Sulit untuk dipastikan. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Anak dalam kandunganku pasti anakmu. Lin Feng, apa yang kau omongkan sembarangan ini? Kau cuma anjing peliharaan yang sudah kusiaukan. Pengecut sepertimu tak akan pernah disukai wanita. Mendeteksi inang sedang diejek. Memicu misi acak. Cari pacar. Buat malu mantan pacar. Misi selesai. Dapatkan paket hadiah misterius. Wah, sekarang ini mau cari pacar di mana? Xiao Fang, mengingat kau sudah membantu kakak beli tas, apa kau mau dibantu kakak? Kak Bingbing, kakak mau membantuku bagaimana? Jangan-jangan Kak Bingbing mau jadi pacarku? Kak Bingbing, kamu berencana membantu saya bagaimana? Kamu ingin biarkan kakak membantu kamu bagaimana? Kak Bingbing, jangan-jangan kamu mau memperkenalkan saya dengan pacar ya? Xiao Fang, karena Qin Lili ini sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu, maka ayo kita cepat pergi. Jangan buru-buru pergi dong, Liren. Kamu tidak lihat mantan pacarnya ini sudah sombongnya sampai seperti apa? Hari ini, amarah ini kalau tidak kubantu adik iparmu ini,
Melampiaskannya bagaimana dia bisa angkat kepala lagi di kemudian hari? Lin Feng, sifat dasar manusia yang sampah ini seumur hidup juga tidak akan berubah. Dia itu kakak iparmu. Ini kelihatannya juga tidak akrab denganmu. Jangan-jangan mau bilang ke saya, mereka adalah pacarmu? Xiaofeng, kamu pagi ini kan bilang, ada banyak sekali cewek yang ngejar kamu, sampai kamu bingung memilih, pilihannya banyak banget sampai tidak bisa diputuskan. Dia ini. Masih ada beberapa cewek yang ngejar. Lin Feng, masalah recehmu itu, Lily sudah lama cerita ke saya. Kalau hari ini kamu bisa menemukan satu saja wanita yang mau baik padamu, saya akan berlutut dan memanggilmu kakek. Xiaofeng, kamu percaya sama kakak? Kalau begitu, mungkin kamu akan segera kalah. Pacar Xiaofeng bukannya ini. Sudah datang. Baru segini saja sudah tidak kuat. Yang bagus-bagus masih ada di belakang. Feng, kami datang. Kakak, Si kecil, kakak menemukan ini untukmu 7 pacar ini. Sudah puas? Kakak Bingbing, apa ini menemukan untukku? Tentu saja, aku tidak ingin melihat kamu oleh mantan pacar kamu yang sombong diinjak-injak. Apalagi 7 wanita cantik ini tidak sesuai dengan selera kamu dan prinsip hidup kamu. Prinsip apa? Tentu saja, berikan hati untuk wanita yang sudah menikah. Berikan kehidupan untuk wanita dewasa. Catat ilmu terbaik untuk wanita muda yang sudah menikah. Buka perdamaian untuk janda. Kakak, apa yang tidak kamu pahami? Zhou Bingbing ini benar-benar ahli dalam urusan percintaan, sungguh tepat sekali. Cukup, Lin Feng, kamu menipu siapa di sini? Si miskin seperti kamu. Bagaimana mungkin memiliki banyak wanita cantik mengejar kamu? Si sampah seperti kamu, ada orang yang mengambil dan menganggapnya sebagai harta. Kenapa aku tidak bisa memiliki banyak wanita cantik mengejar? Kamu. Bocah, kamu bilang ke 7 cewek ini semuanya naksir kamu. Menurutku, ya cuman orang bayaran yang kamu sewa. Cuman acting doang. Emang lagi syuting drama pendek? Bagus. Sayang, kamu benar. Cewek-cewek ini pasti semuanya orang bayaran yang kamu sewa. Tidak peduli Lin Feng ngasih kalian berapa banyak uang buat nemenin dia mainin drama ini, gue kasih tahu kalian dengan jelas. Bocah ini udah lama nggak punya duit. Utangnya numpuk segunung. Ujung-ujungnya, kalian bahkan nggak dapat sepeser pun uang. Lihat nggak? Ini tas yang Xiaofeng baru beliin buat gue. Harganya 100.000 loh. Ini pasti Lin Feng lagi minjam duit dari platform pinjol ilegal. Cuman biar kelihatan kaya aja. Chin Lily, kayaknya kamu nggak kapok sampai nangis ya. Oke. Kalau gitu, gue bakal kasih 7 cewek cantik yang ada di sini masing-masing satu tas branded. Apa? Xiaofeng, jangan sembarangan. Tenang saja kak, aku tahu batasnya. Apa yang dia bilang tadi beneran? Dia sebanyak itu duitnya? Sekali kasih, langsung memberikan 7 tas branded lagi. Para nona cantik, hari ini, semua tas branded yang kalian lihat di toko ini, silakan pilih, silakan ambil. Semua belanja hari ini, Tuan Lin yang bayar. Kamu, kemari. Ada apa? Keluarkan beberapa tas termahal dan terbaik yang ada di tokomu. Mau kuberikan ke para pacarku. wah kakak memang royal. Xiaofeng, kamu serius? Kak, tenang, gak apa-apa. Oke, bagus. Ling Ling, keluarkan semuanya untuk dia. Nanti aku mau lihat apa dia bisa bayar atau enggak. Lin Feng. Total harga ke-7 tas ini adalah Sarmiusim 8.000 yuan. Bayar pakai kartu. Sok gaya. Aku mau lihat duitmu cukup atau enggak.
Bayaran berhasil 58.000 yuan. Masa sih? Masa sih? Mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Pinjaman rentenir pun gak mungkin langsung ngasih kamu sebanyak itu. Selamat host. Berhasil membelanjakan untuk 7 target wanita bersuami. Memicu pengembalian 10 kali lipat. Saldo rekening bank bertambah 10.800. Host berhasil menyelesaikan tugas acak mempermalukan mantan pacar. Hadiah khusus, paket misteri. 1 unit villa mewah puncak Yunding Yipin di kota Jiang. Sistem pengembalian uang karena memanja istri memang luar biasa. Vilanya aja dikasih. Sistem. 7 cewek cantik ini, beberapa dari mereka kelihatannya belum menikah. Itu tetap dianggap wanita bersuami? Asalkan pernah melakukan hubungan intim yang substansial dengan pasangan lawan jenis, semua masuk kategori wanita bersuami secara luas. Gitu. Palsu. Ini semua pasti palsu. Chin Lily, barusan siapa yang bersumpah bilang, asal aku bisa cari satu pacar, kamu akan berlutut dan panggil aku kakek. Para cewek cantik, kalian kasih tahu, kalian pacarku kan? Ya, sayang. Kakak Feng, kamu janji mau datang suntik malam ini, jangan ingkar janji. Kakak Feng, aku mau jalan-jalan naik mobil hari ini. Temani aku dong. Oke. Kakak Feng, kemarin malam di bar, kamu bilang aku yang paling cantik nari. Malam ini aku nari khusus buat kamu. Sudah. Sekarang, waktunya tepati janji, berlutut, dan panggil aku kakek. Kenapa kamu mukul aku? Kalau bukan karena kamu yang taruhan sama dia, gue bisa malu sebesar ini. Taruhan itu kamu sendiri yang ajak dia. Harus panggil kakek, panggil sendiri. Sun Qiang. Lin Feng, kamu tunggu saja. Sayang. Kak, Xiao Feng, kamu baik-baik saja? Tadi aku benar-benar kaget. Kakak, aku baik-baik saja. Xiaofeng, hari ini aku dan teman-temanku tapi sudah memberimu muka yang cukup. Membantumu melampiaskan kekesalan ini. Kamu mau memberi kami hadiah apa? Bingbing, bukannya Xiao Feng sudah belikan kalian masing-masing tas branded yang semahal ini? Sudah, Liren. Aku cuma bercanda. Kami sudah terima hadiah yang begitu berharga dari Xiaofeng. Ditambah nonton adegan memalukan yang seru ini. Masa mau minta yang lain lagi? Sebenarnya ini bukan apa-apa. Aku punya sebuah villa besar seluas 500 meter persegi di pusat kota. Namanya Yunding Yipin. Kalau para cewek cantik, kalau kalian ada waktu, bisa main ke sana bersama. 500 meter. Villa besar. Banyak wanita yang sudah menikah. Setiap satu, semua adalah keuntungan besar yang aku kembalikan. Kalau bisa mengumpulkan mereka semua, cari alasan gila-gilaan belanja untuk mereka, aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kakak, kenapa? Aku coba periksa apakah kamu demam, kenapa mulai ngomong ngawur. Xiaofeng, aku tidak percaya kamu tapi villa seperti Yunding Yipin. Sedikitnya juga beberapa puluh juta. Kamu jangan bikin aku senang-senang. Oke, saudari-saudari, permainan sudah selesai, hadiah juga sudah diterima. Mari kita pergi dulu. Lain kali aku akan traktir kamu makan. Jangan. Suntikan belum diberikan. Si kecil. Sangat berat hati matanya sampai melotot begitu mudah. Apakah ingin cari pacar? Bingbing, apa yang kamu omongin? Kakak aku baik-baik saja. Xiao Feng seperti ini. Jangan-jangan kata Zhou Bingbing tepat. Kalau dipikir-pikir, dia memang sudah mencapai usia yang harus mencari pacar. Sepi setiap hari jangan-jangan jadi tertekan. Sayangnya, selama bertahun-tahun ini di rumah nggak ada tabungan sama sekali. Ini semua salahku sebagai kakak ipar nggak berguna. Xiao Feng hari ini boros banget. Uang buat beli tas-tas itu pasti dia pinjam lagi dari pinjaman online biar bisa pamer di depan mantan pacarnya. Xiao Feng, Ada apa kakak ipar? Xiao Feng, kakak ipar tahu semangatmu masih membara. Muda-muda gitu. Tapi kamu jangan mikirin hal-hal yang nggak jelas gitu.
Aku akan rajin menabung dan kerja keras buat kumpulin uang mahar buat kamu. Oke? Barusan sistem bilang aku dikasih hadiah 1 villa di Yunding Yipin. Aku harus pergi lihat beneran apa enggak. Kakak ipar, gimana kalau kamu pulang dulu? Aku mau jalan-jalan sendirian dulu. Oke. Kalau gitu aku pulang masak dulu. Nanti malam makan di rumah. Xiaofeng, kamu sengaja menyuruh kakak iparmu pergi, iya kan? Ada yang mau dikatakan ke kakak Bingbing? Aduh, kakak Bingbing. Aku sekarang beneran ada urusan. Aku harus pergi dulu. Oke. Tapi, kakak bukan tipe orang yang mau manfaatin orang lain. Hari ini karena udah terima tas darimu. Nah, lain kali, kapanpun dan dimanapun kalau butuh bantuan, telepon aku aja ya. Pak Lin, ik adalah butler khusus Anda dari Yunding Yipin, Suwon. Saya akan bertanggung jawab atas segala urusan villa Anda. Memastikan Anda menikmati layanan terbaik. Wah, bahkan dilengkapi dengan butler cantik. Memang enak ya jadi orang kaya. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Kak Bingbing. Kebetulan sekali, tidak menyangka bisa ketemu kamu di sini. Iya, aku juga tidak menyangka begitu kebetulan. Jadi, ini benar-benar kebetulan. Atau ada orang yang sengaja mengatur pertemuan ini? Jangan-jangan kamu dapat kabar kalau rumah kakak ada di dekat kompleks ini? Lalu sengaja nungguin aku di sini, Dek? Tentu saja tidak. Pak Lin, ini sertifikat properti dan kunci villa Anda. Silakan disimpan. Baik. Kalau ada masalah nanti bisa hubungi saya 24 jam kapan saja. Xiaofeng, villa ini punyamu? Iya, betul. Mau masuk lihat-lihat? Ayo. Wah, villa ini lokasinya di pusat kota. Harganya puluhan juta rupiah. Ternyata punyamu? Dek, sekarang tidak ada orang lain di sini. Katakan pada kakak, menurutmu kakak ini cantik tidak? Begitu pria punya uang, wanita pasti akan mendekat sendiri. Perkataan leluhur itu benar sekali. Kalau aku yang dulu miskin dan sengsara, wanita secantik Zhou Bingbing level ini pasti takkan sudi melirikku sekalipun. Sekarang, sikapnya ini, niatnya sudah jelas terlihat oleh semua orang. Feng Feng sayang, pipa di rumah kakak rusak. Bagaimana kalau malam ini kakak menginap di rumahmu saja? Syaratnya, kamu harus jamin ke kakak tidak ada pikiran-pikiran nakal sama sekali. Kalau wanita bilang, jangan, artinya dia mau. Zhou Bingbing ini jelas-jelas dia mau mulai menyerangku secara aktif. Kakak Bingbing, kakak mau tinggal berapa lama pun boleh. Wah, bagus sekali. Aku belum pernah menginap di villa mewah seperti ini sebelumnya. Feng, boleh tidak aku foto-foto lalu posting di media sosial untuk kenang-kenangan? Silakan, foto saja. Terima kasih ya, Feng. Sudah larut malam begini, kok Feng belum pulang juga? Ini Feng. Xiaofeng, sini. Ayo kita foto bareng buat kenang-kenangan. Xiaofeng, cuacanya agak panas dan pengap. Aku lihat tadi air di kamar mandi sudah hampir panas. Bagaimana kalau kamu mandi dulu? Aku nggak mandi dulu. Kalau gitu aku mandi dulu.
Dek. Jangan mengintip ya. Sudah larut begini, kok Xiaofang bisa bersama Zhou Bingbing ya? Zhou Bingbing ini, jangan-jangan dia mau berbuat sesuatu padaku yang polos ini ya? Nggak boleh, nggak boleh. Aku harus cepat-cepat cari mereka. Waduh, sibuk urusin Zhou Bingbing, sampai lupa waktu. Kakak ipar masih nungguin aku di rumah. Halo kakak ipar, Xiaofeng, apa kamu lagi bersama Zhou Bingbing? Kalian ada di kompleks Villa Yunding Yipin itu, aku sekarang sudah sampai depan pintu. Kamu keluar sekarang juga. apa kakak ipar kamu sudah sampai depan pintu? Kalau gitu kamu tunggu aku di depan pintu. Aku segera sampai. Ada apa dengan Xiaofeng? Terjadi apa? Kakak ipar perempuanku datang mencariku. Ini sudah larut malam begini. Kalau sampai dia melihatmu di sini, aku pasti tidak bisa menjelaskannya. Aku harus pergi dulu. Kalau gitu aku... Kamu tinggal saja di sini. Mau tinggal berapa lama pun boleh. Aku pergi dulu. Kakak ipar. Xiaofeng, sudah larut malam begini. Kenapa kamu tidak tahu membalas teleponku? Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku. Maaf ya kakak ipar. Lain kali pasti aku lebih perhatian. Tidak akan membuatmu khawatir lagi. Sudah larut malam begini. Kenapa kamu sampai ke tempat seperti ini? Jangan-jangan kamu bersama seseorang? Enggak. Kakak ipar jangan salah sangka. Aku cuma kebetulan lewat sini dan penasaran aja. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Untung cepat-cepat kabur. Sekarang Zhou Bingbing masih ada di villa itu. Agar kakak ipar tidak berpikir macam-macam dan salah paham soal villa itu, hanya bisa dicari kesempatan lain nanti untuk menjelaskannya padanya. Xiaofeng, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Enggak kok kakak ipar. Masa ada hal yang kusembunyikan darimu? Xiaofeng, sepertinya tidak mau jujur padaku. Entah juga apa Zhou Bingbing mengajaknya ke tempat seperti itu dan berbuat jahat padanya atau tidak. Melihat dia terlihat gelisah seperti ini, sepertinya lebih baik segera carikan dia pacar yang serius untuk mengawasinya. Minum air dulu. Xiaofeng, kamu besok ada waktu tidak? Ada. Kenapa kakak ipar? Bibi besarku punya seorang anak perempuan. Cantik sekali orangnya. Karakternya juga baik. Besok aku atur kalian bertemu. Lihat bisa jadi pacaran atau tidak. Kakak, kenapa tiba-tiba bahas ini? Xiaofeng ya, kakak tahu kamu masih muda. Semangatmu masih membara. Tapi kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Terutama dengan wanita yang sudah bersuami. Kalau sampai menimbulkan masalah, bisa repot nantinya. Kakak, aku dengan kakak Bingbing sebenarnya... Diam. Kakak sudah mengerti. Waktunya juga sudah malam. Bagaimana kalau kamu tidur lebih awal? Istirahat yang cukup, besok kan ada acara temu jodoh. Kakak, soal temu jodoh ini, bisakah jangan buru-buru? Tidak bisa, aku sudah janji dengan orangnya. Xiaofeng ya, di usiamu ini mencari pacar, cocok di mata adalah tahap pertama. Kalau kalian serius, soal mas kawin, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan cari cara menyelesaikannya. Lihat kan, punya pacar yang baik itu bagus. Bisa membuatmu lebih tenang, dan juga bisa mengatasi dengan wajar gejolak masa remajamu yang tak tertampung itu. Laki-laki muda di usiamu ini, kakak paham kok. Baiklah kalau begitu. Xiaofeng, cewek yang kali ini aku kenalin ke kamu. Itu anak dari kakak perempuan ayahku. Katanya orangnya bagus. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Sudah kusampaikan semua padamu. Nanti masuk, kamu harus tunjukkan yang terbaik. Beri kesan yang bagus padanya. Baiklah kakak ipar, aku tahu. Aku selalu tahu kalau Xiaofeng di keluarga kami yang paling hebat. Kalau gitu, ayo pergi. Maaf, membuat kalian menunggu lama, Bibi. Ini dia yang aku ceritakan ke kalian. Adik iparku, Lin Feng. Liren, karena ini kencan buta, langsung saja saya bicara terang-terangan. Anakku, Tian-Tian. Dari kecil sudah sangat hebat. Cantik lagi. Adik iparmu ini kerja di mana? Di rumah punya rumah enggak?
Tabungannya berapa? Aku kasih tahu ya, cowok yang ngejar Tian-Tian sebelumnya. Gajiannya per tahun ratusan juta rupiah loh. Kakak ipar ingin aku mengikuti perkataan mereka. Baiklah, karena ini kakak ipar yang kenalin. Ya sudah, tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Bu, aku sekarang tidak kerja di pusat kota Jiangsheng. Punya villa seluas 500 meter persegi. Tabungan ya cuma 1.000 lebih. Apa? Apa? Kamu berada di pusat kota Jiangsheng. Di Yunding Yipin, kamu punya villa 500 meter persegi. Kamu juga punya deposit 10 juta. Liren, adik ipar kamu ini ternyata sangat kaya. Kenapa tidak pernah kamu ceritakan? Kamu ini masih siang hari, kenapa mulai bicara ngawur? Saudari, yang saya katakan semua benar. Kamu, Liren, kamu berdua ngobrol apa dengan pelan? Ada apa yang tidak bisa bicara keras? Tian-Tian jangan hanya duduk diam. Ramahlah, kamu dan Xiaofeng banyak berkomunikasi. Ibu, lihat ya ini. Dari kepala sampai kaki, semua barang palsu. Di total, tidak lebih dari 200 rupiah. Masih villa besar di pusat kota. Deposit puluhan juta. Hanya bisa menipu kamu yang tidak tahu apa-apa orang tua. Apa? Menipu saya? Ibu, yang saya katakan semua benar. Oke, kamu bilang kamu punya deposit begitu banyak. Kami pertama kali bertemu. Kamu sebaiknya belikan saya satu hadiah yang layak. Belikan hadiah. Ya. Liren, bukan saya bilang. Adik ipar kamu ini ingin mengejar putri saya bagaimana bisa datang kosong. Putri saya ini masih perawan. Kamu mengejar putri saya. Harus menunjukkan tindakan nyata. Terdeteksi host saat ini, target perjodohan Li Tian-Tian. Telah memiliki hubungan intim dengan banyak pria, memenuhi sifat istri. Mengeluarkan uang untuknya dapat memicu reward pengembalian 10 kali lipat. Kamu bukan perawan. Kamu kan masih perawan? Iya, betul. Anakku memang perawan. Masa bohong? Ada masalah? Sistem, kamu bilang dia istri orang beneran? Sistem ini didedikasikan untuk mengembalikan istri orang. Berdasarkan pemindaian tanda vital dan analisis pola perilaku, Li Tian-Tian saat ini hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan? Siapa yang mau menikahinya? Langsung jadi ayah. Itu kan jelas-jelas orang yang menerima. Hei, ngapain kamu lihat-lihat di sini? Melihat kakak iparmu, aku kasih kamu satu kesempatan untuk mendekatiku. Jangan sampai kamu tidak tahu terima kasih. Kamu benar. Ini pertama kali kita ketemu, seharusnya aku belikan kamu hadiah. Tunggu ya. Xiaofeng. Kakak, tunggu sebentar ya. Aku segera kembali. Liren, adik iparmu ini lumayan pinter juga ya. Tahu juga harus keluar modal besar buat ngejar Tian-Tian. Bu, aku kasih tahu dulu. Kalau dia beneran sekaya yang dia omongin, aku bisa pertimbangkan buat sama dia. Tapi kalau ternyata dia cuma sombong doang, tukang gembar-gembor, aku nggak mau. Dengar nggak, Liren? Anakku ini seleranya tinggi loh. Ini hadiah untukmu. Ini hadiah buat kamu. Apa ini? Bungkusnya aja nggak ada? Ini hadiah yang kamu beli buat aku. Ya, barang-barang ini paling kamu butuhkan saat ini. Kamu gila ya? Masa kamu beliin anak perempuan aku barang-barang ibu dan bayi? Anak aku kan masih perawan. Bu, jangan marah dong. Aku cuma merasa barang-barang ini paling cocok buat kondisi anak perempuan Bu sekarang. Apa yang kamu omongin sih? Anak perempuanmu itu sudah hamil 2 bulan. Kamu nggak tahu? Host memberi Li Tian-Tian membeli perlengkapan ibu dan bayi dengan total biaya 3.000 yuan. Sistem sedang menghitung reward. Cashback 10 kali lipat sudah masuk. 30 juta rupiah telah masuk ke rekening bank. Bu, putri Anda sudah hamil 2 bulan. Sebagai ibunya, Anda sama sekali tidak tahu? Sepertinya perhatian Anda pada putri Anda masih kurang ya? Tian-Tian, apa yang dia katakan benar? Kamu hamil? Jangan asal ngomong. Xiaofeng, ini sebenarnya bagaimana? Bu, masalahnya sederhana. Putri dari kakak perempuan ayah Anda hamil duluan sebelum menikah. Siapapun yang menikahinya
pasti jadi penerima beban. Omong kosong, jangan asal ngomong. Kalau begitu, tadi waktu aku bilang kamu hamil, kenapa reaksimu besar sekali? Ini jelas-jelas tanda merasa bersalah kan? Aku kesal karena ulahmu. Tian, kenapa akhir-akhir ini kamu sering mual? Kamu kenapa? Gejala ini, jangan-jangan benar hamil? Tian, katakan yang sebenarnya ke ibu. Apa kamu benar-benar hamil? Aduh, sungguh memalukan keluarga. Dosa apa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya? Sampai punya anak seperti kamu yang tak tahu malu begini. Bibi, tenang dulu. Kamu tenang dulu. Tenang? Gimana caranya aku tenang? Malu sampai ke ujung dunia. Memalukan keluarga. Sungguh memalukan keluarga. Katakan Tian, siapa lelaki brengsek yang menghamilimu itu? Dia kabur setelah tahu aku hamil. Apa? Kabur? Bu, Bibi, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Aduh, aku nggak mau hidup lagi. Nggak punya muka untuk ketemu orang. Dasar anak kurang ajar. Kalau hal ini sampai tersebar, kamu belum menikah, sudah selingkuh duluan. Kamu mau taruh muka ibu dan ayahmu di mana? Ayo, ikut ibu pulang. Nanti biar ayahmu yang menghajarmu. Bu, aduh, lembut sedikit, sakit. Sakit apanya? Ikut ibu pulang sekarang. Xiaofeng, maaf. Aku juga nggak nyangka urusannya bakal jadi kayak gini nih. Inu, awalnya kan mau kenalin kamu sama cewek yang baik. Taunya. Kak, aku tahu niatmu baik, tapi soal perasaan gini, nggak bisa dipaksain. Harus lihat jodoh. Xiaofeng, kamu benar. Kali ini aku terlalu buru-buru. Sungguh, aku salah jodohin orang. Untung kamu cepat sadar. Kalau enggak, beneran bisa jadi kamu yang dijadiin pelarian. Kakak seumur hidup bakal merasa sangat bersalah. Iya juga ya. Untung mata aku tajam. Kalau sampai nggak sadar, terus nikahin dia, nah, itu kepala langsung ditumbuhi rumput hijau. Langsung jadi ayah, tapi dikibulin. Udah susah-susah ngurusin anak bertahun-tahun, taunya ngurusin anak orang. Apa orang tua aku dan kakak aku nggak bakal muncul dari alam baka buat gebukin aku sampai mati? Aduh, udah, jangan lanjutin. Semakin kamu bilang, aku semakin merasa bersalah. Kalau gitu kak, kalau kamu beneran merasa bersalah sama aku, mending kasih aku kompensasi dong. Kamu mau kompensasi apa, Xiaofeng? Kenapa dia ngelihat aku pakai tatapan kayak gini? Jangan-jangan dia pengen ngajuin permintaan yang nggak wajar. Ke kakak ipar ini? Xiaofeng, kenapa kamu memandangiku dengan tatapan seperti itu? Dia jangan-jangan benar-benar terhadapku, kakak ipar ini? Ada pikiran apa-apa ada? Jangan-jangan. Meskipun sepertinya aku juga menyukainya. Tapi dia kan adik iparku. Xiaofeng, jangan seperti ini. Kakak ipar, aku tiba-tiba lapar saja. Ingin kamu temani aku makan enak. Ada masalah apa? Kompensasi yang kamu bilang. Cuma temani kamu makan saja. Ya, kakak ipar. Kalau tidak, kamu kira kompensasi apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Ayo kita cepat pergi. Aku sudah hampir kelaparan. Ayo. Aneh, sudah beberapa hari berlalu. Lin Feng si kecil itu. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Bahkan telepon pun tidak menelepon sekali. Dia ternyata benar-benar sekaya itu? Apakah ini pengaturan dari langit? Membuatku di usia yang paling sulit, bertemu dengannya yang paling muda. Kalau tahu malam itu, aku seharusnya tidak berpura-pura sopan. Langsung menaklukkannya saja. Bebek yang sudah di mulut bisa terbang. Aduh! Xiaofeng. Xiaofeng, aku baru saja mau mencarimu. Tidak menyangka di sini bertemu denganmu. Kakak Bingbing, kebetulan sekali. Kamu kenapa di sini? Iya, benar-benar kebetulan sekali. Kita berdua ini sungguh saling memahami. Satu titik pun tersambung. Kamu tidak tahu. Malam itu, setelah kamu tinggalkan aku sendirian, betapa khawatirnya aku terhadapmu. Xiaofeng, malam itu, kamu dengan Zhou Bingbing, laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar. Kalian melakukan apa? Kakak yang begitu lembut ini Mendengar ini, hampir seperti ingin marah kalau dia tahu waktu itu Zhou Bingbing di villa.
berbagai isyarat menggoda saya. Bukankah itu akan berakhir buruk? Tidak boleh. Sampai mati pun tidak boleh bilang. Kakak, kamu jangan salah paham. Hal ini bukan seperti yang kamu pikir. Itu kakak Bingbing. Malam itu pipa air di rumah tiba-tiba rusak. Ah iya, pipa air rusak. Saya kebetulan lewat di sana. Dia lalu minta bantuan saya ke rumahnya memperbaiki pipa air. Memperbaiki pipa air. Iya, Liren malam itu, berkat Xiaofeng saluran, pembuangan di rumah saya tiba-tiba tersumbat. Sudah dicoba berkali-kali tetap tidak bisa. Kebetulan bertemu dia, lalu menyuruh Xiaofeng membantu saya membersihkan saluran pembuangan. Keterampilan Xiaofeng sangat bagus, seketika langsung terbuka. Membersihkan saluran pembuangan. Memperbaiki pipa air, ya memperbaiki pipa air. Bilang apa membersihkan saluran pembuangan? Kata-kata ini kedengar. Sangat membuat orang berpikir macam-macam. Hal yang mudah saja. Aduh, kakak, perut saya sangat lapar. Ayo kita cepat pergi makan. Baiklah. Kalian akan pergi makan? Itu sangat kebetulan. Saya juga belum makan. Kalau tidak keberatan, tambahkan saya dong. Terdeteksi Zhou Bingbing semakin menyukai host. Tingkat kesukaannya terus naik. Mengeluarkan tugas acak. Sekaligus untuk Zhou Bingbing dan Zhao Liren, lakukan tugas konsumsi. Selesaikan bisa dapatkan 1 kali undian misteri. Sistem mengeluarkan tugas acak lagi. Kalau begitu, undian misteri kali ini tidak boleh dilewatkan. Oke, tidak masalah. Ah, kakak ipar, cuman makan bersama kok. Kebetulan kalau ramai lebih seru. Aku tahu ada restoran di depan, kebetulan lumayan bagus. Ayo kita ke sana. Baiklah. Dek, terserah kamu. Xiaofeng, rasa hidangan ini enak banget. Selera kamu bagus sekali. Bahkan restoran yang dipilih juga sangat berkelas. Selamat host telah menyelesaikan tugas acak konsumsi untuk Zhou Bingbing dan Zhao Liren. Bisa melakukan undian kapan saja. Kakak ipar, jangan cuma lihat saja. Kamu juga coba yang ini. Liren, aku benar-benar iri padamu. Adik iparmu ini sangat hebat dan juga sangat perhatian. Kalau aku 10 tahun lebih muda, pasti akan ku kejar dia. Xiaofeng, sepertinya pipa air di rumah kakak perempuan rusak lagi. Sudah hampir banjir besar. Jika berkenan, malam ini bisa tidak menginap di rumahmu lagi? Zhou Bingbing. Di depan saya, sebagai kakakmu ini bilang, mau tinggal di rumah adik laki-laki suami saya, apakah ini pantas? Tidak pantas. Lagi pula bukan pertama kali ke sana. Xiaofeng, kamu waktu itu bilang ke rumahnya untuk memperbaiki pipa air, apakah kamu ada sesuatu yang disembunyikan dari saya? Kakak, ada satu hal saya memang menyembunyikannya dari kamu. Hal apa? Sebenarnya hari itu, kamu datang ke Yunding Yipin di depan villa untuk menjemput saya. Saya tidak hanya lewat, saya dari villa sendiri keluar. Apa? Kamu benar-benar punya villa? Dan di Yunding Yipin Villa, di Yunding Yipin harganya beberapa puluh juta. Dari mana kamu mendapat uang sebanyak itu? Sial, asyik membenarkan kebohongan lupa hal ini. Harus mencari alasan. Oh iya, saya membeli lotere dan menang besar. Ya benar, menang besar. Apa? Kamu membeli lotere dan menang besar? Kakak, kenapa memandang saya dengan ekspresi seperti ini? Jangan-jangan tidak percaya? Bagus sekali, Xiaofeng, kamu benar-benar membeli lotere dan menang beberapa puluh juta. Dengan begitu, kamu bisa cepat menikah. Hatiku yang selalu khawatir akhirnya bisa tenang. Xiaofeng, kamu benar-benar menang lotre ya? Berapa banyak kamu menang? Villa itu minimal harganya jutaan. Mungkin kamu menang miliaran? Nah, ini itu rahasia. Kakak, aku tidak langsung memberitahu kamu tentang kemenangan ini. Kamu tidak marah padaku, kan? Anak bodoh, bagaimana aku bisa marah padamu? Dengan begini, kamu nanti tidak perlu hidup susah lagi. Aku senang untukmu, bahkan tidak bisa menahan diri. Kakak, kalau begitu kita malam ini sudah bisa pindah ke villa. Tidak perlu lagi numpang di rumah sewa. Itu rumah kamu. Bagaimana aku bisa tinggal di sana? Ah, kakak, antara kita masih perlu bedakan kamu dan aku. Kamu sudah merawatku selama bertahun-tahun dan sangat khawatir untukku. Sekarang aku sudah punya uang ini, saatnya aku balas budi kamu dengan baik. Jangan bicara lagi. Aku sekarang langsung ajak kamu lihat-lihat villa aku. Ayo. Tunggu aku.
Xiaofeng ini benar. Aku tidak sedang bermimpi kan? Kakak kamu tidak bermimpi. Ini akan jadi rumah baru kita. Kamu tinggal saja di sini. Tinggal selama yang kamu mau. Sudah hari, sudah sore. Kamu juga capek hari ini. Kamu istirahat dulu. Aku mau mandi dulu. Liren, sudah lama duduk di sini, kok masih seperti bermimpi? Mungkin karena perubahannya terlalu besar, aku belum bisa langsung menyadarinya. Aku paham. Tapi ngomong-ngomong, adik iparmu itu benar-benar harta karun. Masih muda sudah begitu berbakat, dan juga punya nyali. Lihatlah, villa ini megah sekali. Yang penting, dia juga sangat berbakti padamu sebagai kakak ipar. Pria sebaik ini benar-benar susah dicari. Zhou Bingbing, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa, cuma memuji adik iparmu. Dia begitu hebat, tampan, dan sekarang punya uang. Pasti banyak yang mengejar dia. Aku benar-benar khawatir untukmu. Jangan sampai dia dibawa kabur oleh wanita yang tidak jelas. Zhou Bingbing, aku peringatkan kamu, Xiaofeng di keluarga kami itu anak yang baik, pikirannya sangat polos. Jangan kamu punya niat jahat. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Kak Bingbing sedang ngobrol apa kalian? Tidak apa-apa. Xiaofeng, aku dan ibu sedang membicarakan kamu. Membicarakan apa tentang saya? Membicarakan kamu. Tidak apa-apa. Mungkin ibu kamu pertama kali tinggal di tempat yang begitu mewah. Agak tidak terbiasa. Aku sedang menenangkannya. Ibu, aku sudah pernah bilang sebelumnya. Sebelumnya kamu selalu merawatku. Sekarang sudah. Waktunya aku membalas kamu. Kehidupan baik seperti ini di masa depan masih panjang. Kamu akan terbiasa secara perlahan. Xiaofeng, terima kasih. Ah, sudah. Jangan bicarakan ini dulu. Air panas di kamar mandi. Sudah, aku siapkan untuk kamu. Kamu bisa mandi saat itu. Santai saja dengan baik. Aku akan kembali ke kamar dulu. Baik. Kamu ngapain? Liren, aku rasa caramu melihat adik iparmu selalu aneh. Jangan-jangan kamu ini sebagai kakak ipar menyukai adik iparmu sendiri, ya? Kamu ngomong apa sih? Beneran enggak? Sudah, jangan kamu ngomong kosong lagi, sudah larut, cepatlah kembali ke kamar dan istirahat. Oh iya, aku peringatkan kamu. Rumah kalian pipa pembuangan itu sudah diperbaiki. Cepat pindah kembali ke rumah sendiri. Aku tidak mengizinkan kamu ini sapi tua memakan rumput muda Xiaofeng dari keluarga kami. Wah, ini mau mengusir aku menguasai adik ipar. Kamu. Tapi, rumput muda ini bisa dimakan atau tidak? Masih harus dicoba dulu baru tahu. Tak pernah terbayangkan Lin Feng seperti saya juga bisa mengalami hari ini. Sekarang tinggal di villa tidur di kasur besar. Sayangnya, malam yang panjang ini sendirian saja terlalu membosankan. Kalau saya mencari pacar nanti pasti harus seperti kakak ipar saya yang lemah lembut. Oh ya, sebelumnya menyelesaikan tugas sistem belum sempat mengundi. Sistem mengundi. Selamat tuan rumah mendapat Aston Martin mobil mewah edisi limited 1 unit. Wah, hebat juga sekarang sudah punya mobil mewah, villa juga sudah ada. Kalau ada pacar lagi, hidup saya akan lengkap. Bingbing, kenapa kamu datang?
Kenapa? Tidak menyambut kakak. Kakak sendirian tidak bisa tidur. Ingin datang menemui kamu. Ngobrol. Sudah larut malam ngobrol tidak baik, kakak ipar saya masih di sebelah. Kecilkan suara. Pada jam seperti ini kakak ipar kamu mungkin sudah tidur. Lagi pula kami hanya ngobrol tidak melakukan apa-apa. Maksudnya, kamu terhadap Bingbing ada pikiran lain. Si kecil ini wajahnya merah. Sungguh manis. Bingbing, kamu seperti ini saya takut tidak bisa menahan diri dan melakukan kesalahan. Lalu kamu ingin melakukan kesalahan bagaimana? Diberikan gratis kalau tidak ambil rugi sendiri. Tuhan pernah berkata, wanita baik jangan dilewatkan, wanita nakal jangan disia-siakan. Kalau begitu, datang sendiri. Kalau gratis, ngapain ditolak? Kata langit, wanita baik jangan dilewatkan. Wanita nakal jangan disia-siakan. Kalau gitu, Dek, mau ngapain? kakak Bingbing sepintar ini masih nggak tahu seorang pria di saat seperti ini harus ngapain. Kamu nggak takut? Dengerin ibu tetangga sebelah. Kamu aja nggak takut, masa aku takut? Dek, kamu lebih nakal dari yang kubayangkan. Pria kalau nggak nakal, wanita nggak suka. Xiao Feng, kamu udah tidur? Aku panasin susu buat kamu. Aku bawa masuk ya. Kakak. Saozi, kenapa Saozi datang pada jam seperti ini? Cepat, cepat sembunyi. Bukannya kamu bilang tidak takut Saozi tahu? Aku cuma bohong. Kalau benar-benar ketahuan Saozi, habislah. Cepat, cepat sembunyi. Xiao Feng, kamu sudah tidur? Aku masuk ya. Aku ganti baju dulu, sebentar lagi keluar. Cepat, cepat sembunyi. Ini kamu suruh aku sembunyi di mana? Sembunyi di sini. Xiao Feng, aku membangunkanmu ya. Lihatnya kamu makan tidak banyak tadi malam. Aku sudah menghangatkan segelas susu untukmu. Terima kasih, Saozi. Kamu letakkan saja di meja samping tempat tidur. Xiao Feng, kenapa wajahmu kelihatan sangat pucat? Jangan-jangan di kamarmu diam-diam ada orang yang disembunyikan? Kak, kamu bilang apa? Di kamar ini selain aku, siapa lagi yang ada? Benarkah? Lalu bagaimana aku dengar tadi ada suara lain? Ini mungkin aku tadi ngomong dalam tidur, yang ngigau. Ngigau. Bisa juga kucing liar di luar jendela. Kucing liar. Lalu bagaimana suara ini bisa keluar dari selimut? Xiao Feng. Sejak kecil, kalau kamu bohong, telingamu langsung merah. Kak, ini mungkin karena aku kepanasan malam ini. Selimut ini dibungkus agak tebal. Dibungkus tebal. Kalau gitu, aku mau lihat seberapa tebal kamu bungkus. Panasnya sampai segitunya ya. Suara apa itu? Kakak ipar, sepertinya itu teleponmu yang berdering. Kakak ipar, seseorang menelponmu larut malam begini. Pasti ada urusan mendesak. Cepat angkat teleponnya. Jangan sampai urusannya tertunda. Baiklah kalau begitu. Aduh, nyaris habis nyawaku. Untungnya kakak ipar tidak menyadarinya. Dek, kakak iparmu itu benar-benar pergi? Sudah pergi, sudah pergi. Kakak Bingbing, kamu cepat manfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke kamarmu sendiri. Kakak Bingbing, kenapa kamu memandangiku seperti itu? Lihat, kamu ketakutan sekali.
Kakak Bingbing saja tidak takut. Kamu seorang pria kok takut? Atau mungkin kamu takut istri kakakmu? Setelah tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada istri kakakmu. Sudah. Aku tidak menggodamu lagi, aku duluan ya. Baiklah. Anak kecil, malam ini kamu istirahat saja, kita masih ada banyak waktu. Zhou Bingbing ini daya tariknya sangat kuat. Lain kali harus lebih hati-hati. Kenapa dia kembali lagi? Kalau istri kakakku kembali lagi dan melihat Zhou Bingbing di kamar saya, semuanya pasti ketahuan. Kenapa kamu belum pergi? Cepat, jangan sampai istri kakakmu. Kak, kok kamu datang lagi? Xiaofeng, tadi kamu ngomong sama siapa? Nggak ada siapa-siapa. Aku kira itu kucing liar tetangga sebelah. Lagi datang garuk-garuk pintu. Nggak apa-apa, susunya udah hampir dingin. Minum selagi hangat. Iya. Terima kasih, Kak. Kalau gitu, habis minum tidur cepat ya. Aku juga mau istirahat. Besok aku harus berangkat kerja lebih pagi. Oke, kalau gitu Kak, kamu juga istirahat cepat ya. Besok aku anterin kamu. Oke. Xiaofeng, mobil ini dari mana? Waktu beli villa dulu kelihatannya bagus, jadi sekalian beli satu buat transportasi. Kak, kamu hari ini kerja, aku anterin. Wah, Porsche edisi terbatas. Xiaofeng, ini mobil kamu? Kebetulan aku juga mau berangkat kerja. Kalau enggak repot, antarin kakak sebentar dong. Aku sih nggak masalah, tapi harus lihat kakak iparku dulu. Kan kita rekan kerja. Kalau gitu, ayo kita pergi bersama. Ayo pergi. Asyik banget, bisa naik mobil mewah. Praktis dan nyaman. Makasih ya. Xiaofeng. Sama-sama, kalian pergi kerja dulu aja. Nanti kalau pulang kerja, telepon aku. Aku siap jemput kalian kapan aja. Lin Feng. Kok kamu bisa ada di sini? Aku juga nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Benar-benar nasib sial ketemu lagi. Ini mobil kamu? Iya bener, mobil aku. Gimana ceritanya? Kok kamu tiba-tiba jadi kayak gini, kaya raya? Aku ingat kamu juga kerja di sekitar sini kan? Kok jalan kaki? Si Sun Qiang yang dulu kamu jilat itu, kok nggak anterin kamu naik mobil? Lin Feng, jangan pura-pura di sini. Pura-pura nggak tahu. Kamu sengaja mengejekku, iya kan? Maksudmu apa? Maksudmu apa sih? Kamu nggak tahu? Keluarga Sun Qiang bisnisnya lagi ada masalah besar. Rantai dananya hampir putus. Dia sendiri aja susah. Mana sempat urusin aku? Aku emang nggak ada waktu buat urusin urusan jelek kalian. Tapi kayaknya mimpimu masuk keluarga kayak sudah hancur. Mimpiku hancur. Kamu senang ya? Bener banget tebakannya. Dasar Lin Feng. Sekarang bukan saatnya kamu merendahkan diri di depanku dulu. Ya kan? Kok tiba-tiba kamu jadi suka menghina orang yang lagi susah? Ini kan belajar darimu. Perbuatan baik dan buruk pasti ada balasannya. Manusia yang berbuat, Tuhan yang melihat.
Kamu. Sudah kakak, Kak Bingbing. Kalian berangkat kerja saja. Jangan sampai telat. Kok bisa begini? Lin Feng si sampah ini. Deleke, setelah aku putus sama dia, kok tiba-tiba jadi kaya banget. Banyak juga cewek yang ngejar dia. Sun Qiang, dengar-dengar agensi model Feng Shang itu dibuka kakakmu, benar kan? Aku suruh kamu sekarang hubungi kakakmu, pecat si bajingan Zhao Liren itu. Sekarang juga, cepat. Liren, nanti saya masih harus ke pusat pameran sana ikut acara peluncuran mobil baru. Saya harus siapkan dulu jadi tidak temani kamu. Oke, kamu sibuk dulu saja. Dadah. Dadah. Maaf, Pak Wang, saya tidak sengaja. Zhao, kok jalan begitu tidak hati-hati? Kebetulan saya di sana ada tugas kerja dadakan, perlu beritahu kamu datang ke kantor saya. Pak Wang, saya mau ke ruang ganti. Untuk ganti baju saya harus siapkan acara booth nanti sore. Kenapa saya sebagai supervisor ini masih tidak bisa atur kamu? Yang penting kerjaan atau urusan kecilmu itu cepat ke sini. Pak Wang, ini kamu. Liren, saya cuman ingin dengan kamu ngobrol tentang perkembangan karirmu, santai saja. Minum air dulu. Maaf. Saya bantu lap. Jangan mendekat. Zhao, sebenarnya aku suka tipe wanita sepertimu. Pintar. Tubuhmu juga bagus. Kau... Jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi, aku teriak. Teriak? Aku sarankan kau nurut saja, jujur saja. Sudah lama ada yang tidak suka padamu. Kau akan dipecat. Kalau kau bisa membuatku nyaman, mungkin aku bisa bantu bicara ke perusahaan agar kau bisa bertahan beberapa bulan lagi. Serbu. Halo kak, ada apa? Halo, Xiao Feng. Aku tadi hampir saja diganggu orang. Apa? Kak, ceritakan dengan jelas. Kamu kenapa? Sekarang aku sudah baik-baik saja. Di saat genting, aku melawan mati-matian. Kugunakan gelas untuk memukulnya, baru bisa kabur. Sialan kak, jangan takut. Tetaplah di situ, jangan bergerak. Aku segera ke sana. Halo, Anda pasti adik ipar Zhao Liren, Bapak Lin Feng kan? Siapa Anda? Saya adalah pemilik perusahaan model ini, Sun Qing. Di mana kakak iparku? Apa yang kalian lakukan padanya? Tuan Lin, di tempat umum seperti ini, kamu menaruh tanganmu di pundakku. Ini tidak pantas, kan? Maaf Direktur Sun, aku terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa, khawatir bisa bikin ceroboh. Ikut aku dulu, aku akan jelaskan seluk-beluknya pelan-pelan. Direktur Sun, tentang kejadian tadi, itu salahku.
Aku minta maaf. Bisakah kamu memberitahuku, kakak iparku sekarang di mana? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tentang kakak iparmu, Zhao Liren, aku sudah tahu semuanya. Awalnya adikku yang tidak berguna itu, Sun Qiang, yang meneleponku untuk memecatnya. Aku menyuruh bawahan saya untuk menyampaikan keputusan itu. Tapi tak disangka bawahan itu mau memanfaatkan situasi menggunakan cara yang paling hina untuk mengancam kakak iparmu. Kalau begitu, kakak iparku... Tenang, kakak iparmu hanya sedikit terkejut. Aku sudah mengatur orang untuk menemaninya ke rumah sakit untuk pemeriksaan detail dan konseling psikologis. Sedangkan Supervisor Wang yang tidak tahu diri itu sudah aku pecat. Dan tanggung jawabnya sudah dituntut sesuai hukum. Terima kasih, Direktur Sun. Oh ya, barusan kamu bilang Sun Qiang itu adalah adikmu. Iya, Naya. Ada beberapa hal. Sepertinya memang kebetulan seperti itu. Adikku yang sekarang pacaran dengan cewek itu kayaknya mantan pacarmu. Kamu menyinggung perasaannya, dia pun membujuk adikku untuk menekanku agar aku memecat saudara iparmu. Oh, begitu rupanya. Kok kedengarannya kamu seperti tidak peduli? Aku dengar kondisi ekonomi keluargamu dulu tidak terlalu baik. Itu dulu. Sekarang aku punya kemampuan yang cukup untuk menghidupi saudara iparku. Dia bekerja atau tidak, aku bisa menghidupinya. Mari kita bicara hal yang penting. Pacar baru adikku ini, aku tidak suka. Suka atau tidak, itu urusanmu. Aku dan Qin Lili sudah tidak ada hubungannya lagi. Aku tahu. Cara adikmu bertindak sangat membuatku kesal. Bapak Sun, pernah dengar ungkapan ini? Ungkapan apa? Utang adik dibayar kakak. Kamu mau apa? Sistem tolong periksa untuk saya. Sanqing, bos cantik ini. Apakah sudah menikah? Terdeteksi Sanqing. Sesuai dengan kriteria istri ideal. Sayangi dia. Dapatkan satu kotak misteri tingkat S. Kotak misteri tingkat S. Barang bagus ya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Adikmu tidur dengan mantan pacarku. Selingkuh. Apakah aku harus dari dia yang sebagai kakaknya utang ini, beserta bunganya kembalikan? Jangan macam-macam. Aku bukan wanita yang sembarangan. Wanita bilang tidak, itu artinya mau. Tak disangka kamu cukup hebat juga ya. Tak disangka Nyonya Son ternyata begitu bersemangat dan terbuka. Ternyata bunga lembutmu ini sudah lama kekeringan. Penyiram tua di rumah. Bagaimana mungkin cukup menyiram? Bungaku ini sedang mekar penuh seperti mawar. Oh ya, sekarang antara kita apakah sudah seimbang? Bisa dibilang begitu. Karena sudah seimbang, maka apakah aku boleh minta tolong kecil padamu? Tolong apa? Meskipun adikku tidak berguna, tapi sebagai kakaknya, aku tidak berharap dia dengan mantan pacarmu itu yang nilai-nilainya tidak benar bersama. Apalagi masih dimainkan olehnya. Apa hubungannya dengan aku? Oh, benarkah? Ternyata kalian para pria semua memang kaki babi besar, baru saja berjanji setia padanya. Seketika sudah melupakan setelah selesai. Pak Sun, jangan bicara seperti itu. Ini namanya suka sama suka saling memenuhi kebutuhan. Benar kan? Jahat. Bicara hal yang penting, mantanmu itu benar-benar ada sesuatu membuat adikku tergila-gila. Begini saja bantu aku mencari cara agar dia meninggalkan adikku dengan sukarela. Setelah berhasil, aku akan memberi kamu 1 juta sebagai imbalan. Pak Sun merasa aku seperti orang yang butuh 1 juta ini. Kalau ditambah dengan aku ini. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Wanita Qin Lili itu hamil, tapi aku curiga bayi di kandungannya. Mungkin bukan anak adikku. Aku perlu kamu mencari cara mendapatkan bukti yang pasti. Transaksi ini terdengar menarik. Baik, aku setuju. Adikku yang nelpon. Dengerin aja, lihat dia mau ngapain. Halo, Xiao Chang, ada apa?
Halo, Kak, soal yang kemarin ku minta. Udah beres belum? Maksud tuh soal memecat Zhao Liren itu ya? Ya dong, cepat pecat dia. Mau pecat orang, nanya aku dulu belum? Jangan mimpi di siang bolong. Halo, halo. Aneh, di telepon kakakku tadi, kok ada suara cowok? Apa mungkin kakak iparmu? Nggak mungkin. Kakak iparku tuh udah tua. Suaranya pernah ku dengar, beda banget suara yang tadi. Kedengerannya masih muda. Jangan-jangan kakakmu diam-diam punya gigolo? Apa yang kau omongin? Tapi ngomong-ngomong, suara yang barusan memang kedengeran familiar. Tapi aku nggak inget denger di mana. Tadi nyemekin gue enak ya? Nggak bohong, emang enak sih. Tapi yang lebih enak tuh, adik lu tidur sama mantan gua. Sementara gua nguasain kakaknya. Jadi kita udah beres ya. Bacot, nggak serius banget sih. Urusan serius yang lu janjiin ke gue jangan sampai lu lupa. Santai aja. Janji ke cewek cantik, gua nggak pernah ingkar. Tapi sebelum itu, kakak ipar gua yang di perusahaan lu sama sekali nggak boleh dipersulit atau diperlakukan nggak enak. Itu lu tenang aja. Selanjutnya, gue bakal suruh sekretaris pribadi gue nemenin terus jaga kakak ipar lu, Ke. Pastiin dia aman di dalam perusahaan. Selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil memanjakan istri baik bernama Sun King. Hadiah, 1 mystery blind box level S. Mau dibuka sekarang? Buka sekarang? Kotak misteri kelas S telah dibuka. Dapatkan 1 dokumen privasi tentang Chin Lily. Sudah dikirim ke ponsel host, harap diperiksa. Wah, ternyata itu orangnya Qin Lily foto mesra sama cowok-cowok yang beda. Sama catatan nginepnya. Sistem, lu bener-bener ngebantu banget gua. Tunggu dulu, biar gua lihat di data ini masih ada yang lebih heboh lagi nggak? Ternyata benar seperti yang aku duga. Qin Lily ini wanita yang tidak setia. Benar-benar seperti anjing yang tidak bisa berhenti makan kotoran. Diam-diam berhubungan dengan pria, tidak hanya 1-2. Ternyata anak di dalam perutnya adalah dari pria tua lain. Mereka bersekongkol, menipu Sun Qiang ini. Tujuannya adalah merampas harta keluarga Sun. Bergumam apa sih? Lihat sendiri deh. Bukti semua ada di sini. Apa? Qin Lily ini orang. Anak di dalam perutnya. Ternyata benar-benar bukan anak adik saya. Berani mengincar harta keluarga Sun. Tidak boleh. Sekarang saya akan memberitahu adik saya. Membongkar sifat asli wanita jahat ini. Jangan buru-buru. Sekarang bawa bukti untuk menghadapi mereka. Terlalu mudah untuk dia. Kita biarkan dia sendiri menunjukkan sifat aslinya. Aneh. Di telepon saudara perempuan saya, bagaimana bisa ada suara pria? Suara itu terdengar semakin familiar. Tidak bisa ingat di mana mendengarnya. Kamu tahu, suara itu, aku mendengarnya juga merasa sangat familiar. Benar-benar tidak bisa ingat siapa. Tapi, suami, aku ingatkan kamu. Kamu suruh saudara perempuan kamu hati-hati. Saudara perempuan kamu begitu cantik dan kaya. Hati-hati dia. Pria tampan berniat jahat merayu dia. Kalau berusaha terhadap harta keluarga Sun kamu berniat jahat. Sekarang saya akan pergi ke perusahaan saudara perempuan saya. Aku ingin melihat siapa pria tampan bodoh itu merayu saudara perempuan saya. Kalau begitu, sekarang harus bagaimana? Ini harus kita rencanakan dengan matang. Bos, ada masalah. Adikmu Sun Xiao langsung membawa pacarnya masuk ke sini. Bagus, aku belum mencari mereka. Mereka malah datang sendiri. Jangan panik dulu. Serahkan saja urusan ini padaku. Kakak, suara laki-laki di telepon tadi sebenarnya siapa? Lin Feng, kenapa kamu di sini? Aku di mana? Kayaknya nggak perlu laporkan ke kamu ya. Oh, aku tahu. Kamu pasti karena kakak iparmu dipecat nggak terima, lalu datang ke sini buat cari gara-gara. Iya kan? Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Lin Feng, jangan pura-pura tidak tahu. Lin Feng, si sampah ini. Kamu berani masuk ke kantor kakakku. Kamu cari mati ya. Satpam. Satpam mana? Usir dia keluar. Sun Qiang, diam kamu. Sun Qiang, diam. Kakak, kenapa kamu membentak aku? Kan yang masuk duluan itu dia, yang cari gara-gara. Tentu saja tidak. Kebetulan, kalian berdua ada di sini. Hari ini aku mau umumkan sesuatu. Sun Qiang, kamu harus putus dengan perempuan di sampingmu ini sekarang juga. Mulai sekarang jangan pernah ketemu dia lagi. Kakak, ngomong apa sih? Masa aku harus putus sama Lily? Lin Feng,
Kasih barang di HP-mu ke adik bodohku ini. Lihat baik-baik, biar dia sadar. Sun Qiang, aku dengar, dulu Chin Lili ngeyel minta kamu telepon kakakmu buat pecat kakak iparku ya. Iya, terus kamu ada masalah? Aku nggak ada masalah. Cuma penasaran aja. Kamu tahu nggak kenapa dia ngeyel minta kakakmu pecat kakak iparku coba balas dendam sama aku? Kenapa? Soalnya aku tahu satu rahasianya. Dan dia takut aku bocorin rahasia ini ke kamu dan kakakmu. Dan dia takut aku akan membocorkan rahasia ini ke kamu dan saudari kamu. Rahasia? Rahasia apa? Tentu saja rahasia tentang anak di dalam perutnya. Lin Feng, jangan ngomong sembarangan di sini. Kamu di sini ngomong ngawur apa sih? Aduh, Sun Qiang, aku benar-benar kasihan padamu. Meski sebelumnya Qin Lili bilang aku anjing peliharaannya selama 4 tahun. Tapi aku tak menyangka kamu bahkan lebih parah dari aku. Bahkan begitu tanpa pamrih. Begitu mulia. Dan rela hati. Memasang sendiri topi hijau. Yang lebih penting lagi, juga rela hati mengurus anak orang lain. Aku rasa stasiun TV masih harus kasih kamu penghargaan orang baik tanpa pamrih. Kalau memang ada pemilihan ini, aku pasti pilih kamu. Aku rasa tahun ini. Peringkat pertama, 10 tokoh yang menginspirasi kota Jiang. Pasti ada tempat untuk kamu, hahaha. Lin Feng, kamu tuh ngomong apa sih? Apa yang kau omongin? Begini, coba lihat riwayat chat ini. Lalu dengarkan pesan suara ini. Sangat mengejutkan, sangat vulgar. Sayang, jangan-jangan urusan kita ketahuan. Tenang saja, janin dalam perutku pasti anakmu. Sun Qiang si pecundang itu. Aku cuman memanfaatkannya. Aku sudah selingkuh darinya. Dia malah senang jadi orang yang diserahi tanggung jawab. Dia bahkan lebih bodoh daripada Lin Feng. Setelah mendapatkan harta keluarga Sun, kita akan pergi jauh. Qin Lili, kau berani menipuku, kau selingkuh dariku ya? Tidak, tidak. Mau mengincar harta keluarga San ya? Suami, jangan pukul lagi. Rekaman itu palsu. Itu hasil sintesis. Anak dalam kandunganku ini benar-benar anakmu. Bagus. Kalau kamu bilang anak itu anak Sun Qiang, begitu? Kita sekarang juga pergi ke rumah sakit, tes DNA. Bukankah semuanya akan terungkap? Anaknya saja belum lahir. Buat apa tes DNA? Lin Feng, jangan mengadu domba di sini. Sekarang ilmu kedokteran sudah sangat maju. Janin tentu juga bisa dites DNA. Tergantung kamu berani atau tidak. Aku tidak mau tes. Aku tidak mau tes. Kalian memang bersekongkol untuk memfitnahku. Mengapa aku harus tes? Kalau kamu tidak tes, itu membuktikan kamu punya niat jahat. Lin Feng, kita sudah bersama selama 4 tahun. 4 tahun kenangan indah. Kamu tegas sekali. Kamu memang ingin mendorongku ke jurang kematian, ya? Qin Lili, kamu masih berani menyebut 4 tahun kuliah itu? 4 tahun kuliah, aku jadi anjing peliharaanmu selama 4 tahun. Bahkan sampai berani pinjam uang online hanya untuk memenuhi gengsi kamu. Apa yang aku dapat? Yang aku dapat adalah, setelah lulus, kamu langsung masuk ke BMW orang lain. Qin Lili, simpan sikapmu yang sok suci itu. Sekarang, setiap kali melihatmu seperti ini, aku merasa jijik. Kamu... Cukup. Komedi ini sudah saatnya berakhir. Bawa orang ini keluar. Mulai hari ini dia dilarang melangkah ke perusahaan ini. Selain itu, sampaikan pesanku. Di Jiangcheng, kalau ada yang melihat dia berani mengganggu adikku lagi, laporkan padaku. Setiap kali aku tahu, aku akan suruh orang menghajarnya sekali. Tidak akan aku tolerir. Sayang, aku salah. Aku akan pergi hari ini menggugurkan bayi di perutku. Nanti, aku akan memberimu anak. 1 anak 10, anak 100. Anak pun boleh. Sayang, kasih aku kesempatan sekali lagi. Ya, aku benar-benar. Pergi sana kau. Apalagi yang kau tunggu, bawa dia pergi. Jangan sayang. Sudahlah, Xiaoqiang yang lama pergi, yang baru datang. Setelah mengalami hal ini, kau juga harus dewasa. Bangkitlah, tunjukkan sedikit sikap pewaris masa depan keluarga Sun. Bapak Lin, berkat kamu membantu kami sekali juga membuat adik bodohku ini sadar sepenuhnya. Kamu bilang,
Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Kamu bilang bagaimana aku harus berterima kasih padamu. Bapak Sun terlalu sungkan, aku membantumu juga kan untuk membela kakak iparku. Lagi pula soal terima kasih kamu sebelumnya bukannya sudah berterima kasih. Kamu ngomong apa sih? Adikku masih ada di sini, dasar menyebalkan. Kak, kondisi kamu seperti ini belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu malu-malu seperti ini di depan pria mana? Sudah, kamu nggak ada urusan di sini. Keluar sana. Oh ya, nanti kalau cari pacar buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai kakakmu harus membereskan masalahmu terus. Iya, Kak. Kamu juga keluar sana. Kamu mau apa? Sekarang orang-orang lain sudah pergi. Aku ingin Bapak Sun berterima kasih padaku sekali lagi. Apa yang kamu katakan tadi? Bukannya sudah berterima kasih? Itu saja tidak cukup. Semua salah Pak Sun yang terlalu menggoda. Keluar. Sun Qiang, dasar bajingan. Aku kan cuman hamil anak orang lain. Masa ia bisa mengabaikan perasaan kita yang sedalam ini? Bilang buang, langsung dibuang. Kamu bukan manusia. Kamu lebih buruk dari binatang. Pergi, kalau masih berulah di sini kami tidak akan segan-segan. Pergi jauh. Halo Kak, bagaimana kabarmu belakangan ini? Tanggal pernikahan dengan Sun Xiao sudah ditetapkan belum? Aku kan sudah tidak sabar ingin jadi bridesmaid. Tentukan apa lagi? Semua hancur. Karena Lin Feng si bajingan sialan itu merusaknya buat aku. Gagal Kak, jangan panik dulu. Aku segera menemuimu. Cepatlah ke sini. Aduh, kok belum datang juga sih? Kak, ada apa sih? Semuanya gara-gara Lin Feng. Brengsek, sampah itu. Dia yang menggagalkan pernikahanku dengan Tuan Sun. Masa sih? Sebenarnya Lin Feng bilang apa ke Tuan Sun? Dia cuma memfitnahku, mengira aku yang mencampakannya. Dia tidak suka melihatku bahagia, tidak mau aku menikah dengan keluarga kaya. Cara-cara Lin Feng itu sangat hina. Kamu kan sudah tahu, lebih buruk dari binatang. Kak, jangan takut. Dendam ini, aku yang akan membalaskan dendam ini. Lin Feng. Aku merasa gini, sepertinya baru aku semakin menyukaimu. Halo. Halo, Lin Feng. Lagi di mana sekarang? Halo. Halo, Lin Feng. Sekarang di mana? Ini Qin Ling Ling. Dia cari saya buat apa? Saya di mana? Ada hubungan apa denganmu? Ada apa? Kamu sendiri nggak sadar ya? Bukannya kakak saya yang putus denganmu? Itu karena kamu sendiri nggak berguna. Berdasarkan apa kamu main belakang? Merusak hubungan kakak saya dengan Sun Xiao. Kamu itu laki-laki apa sih? Lin Feng, kamu sampah penjilat. Walaupun kamu berbuat jahat supaya Sun Qiang nggak mau nikah sama saya. Tapi di mata saya, kamu selamanya adalah si penjilat yang saya tendang. Seumur hidup akan tetap sampah penjilat yang saya pandang rendah. Baik. Kalau begitu, sekarang saya yang dulu adalah penjilat hidup lebih baik daripadamu. Punya uang, punya villa. Ditambah ditemani wanita cantik. Sedangkan kamu, mimpi masuk keluarga kayamu hancur. Kamu sekarang pasti kesel banget ya? Kamu. Kalau sekarang aku yang dulu selalu merayu hidup, lebih baik daripada kamu punya uang, punya villa, dan ada wanita cantik yang menemani. Sedangkan kamu impianmu masuk keluarga kayak sudah hancur. Kamu sekarang pasti sangat kesal kan? Kamu. Halo Lin Feng, mari kita janjian untuk bertemu. Tak ada waktu juga tak ada minat. Halo, dia berani mematikan teleponku. Lin Feng, kamu tunggu saja. Dengar dari Sun Qing istri masih di rumah sakit untuk pemeriksaan. Pas sekali aku bisa menjemputnya dengan mobil. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kata Sun Qing kakak iparmu masih di rumah sakit untuk pemeriksaan. Kebetulan aku mau menjemputnya dengan mobil. Kok kamu bisa nemuin aku di sini? Qin Ling Ling. Kalau kamu datang buat belain kakakmu, menurutku nggak perlu. Soalnya kenyataannya, nggak kayak yang dikatakan kakakmu. Nggak perlu apaan? Kamu sendiri yang berbuat salah masih nggak terima dikritik? Kenyataannya, kakakmu itu dicampakan itu akibat ulahnya sendiri.
Akibat ulahnya sendiri, bukannya kamu yang ngasih fitnah di depan Young Master Sun? Aduh. Chin Ling Ling, kamu memang cantik tapi tak berotak. Apa yang kamu omongin sih? Maksudku kamu nggak pakai otak. Kakakmu itu selingkuh dengan banyak pria anak yang ada di kandungannya, bukan anaknya yang Master Sun. Setelah ketahuan langsung dia dicampakkan. Ngerti sekarang? Bohong, kakakku bukan orang kayak gitu. Maksudku, kamu nggak pakai otak. Kakakmu selingkuh sama banyak orang. Anak yang ada di perutnya. Bukan anaknya yang Master Sun. Setelah ketahuan, dia langsung diusir. Ngerti nggak? Kamu ngomong sembarangan. Kakakku bukan orang kayak gitu. Ya kan kakakmu? Sebenarnya dia orang kayak apa? Kamu sendiri nggak tahu. Memang kakakku suka kemewahan dan gengsi, tapi dia pasti nggak sehina yang kamu bilang. Oke deh, karena kamu nggak percaya, mending kita taruhan aja. Taruhan ya taruhan. Siapa takut kalau kamu beneran bisa kasih bukti nyata? Yang buktiin omonganmu itu bener. Aku, Qin Ling Ling. Terserah kamu mau ngapain. Mau diapain aja boleh. Qin Ling Ling ini. Walaupun bodoh, tapi dasarnya nggak jahat. Kamu liatin aku pakai tatapan mesum gitu. Mau apa sih? Udah, aku nggak ada waktu buat main-main sama kamu, karena kamu nggak percaya. Mending liatin ini. Kenapa kamu melihat saya dengan tatapan yang begitu mesum? Lihat saya untuk apa? Sudah, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kalau kamu tidak percaya, maka lebih baik lihat ini. Tidak mungkin. Yang benar tidak bisa dipalsukan. Ada foto dan rekaman sebagai bukti. Sun Jia memang memiliki bukti kuat ini. Sun Qiang baru bisa tanpa ragu membuang kakakmu. Tidak, tidak mungkin. Ini pasti bukti palsu yang kamu buat. Kamu hanya ingin memfitnah kakak saya. Baiklah, kalau kamu tetap mengatakan itu. Aku hanya bisa telepon polisi. Sun Jia awalnya ingin menyelesaikan secara pribadi. Tetapi kalau sekarang polisi datang, kakakmu melakukan penipuan, berencana mengambil harta orang lain. Bukti sudah jelas, bisa saja dia bisa masuk penjara beberapa tahun. Baiklah, kalau kamu memang mau bilang begitu. Kalau begitu, aku terpaksa telepon polisi. Keluarga Sun awalnya mau urus sendiri. Tapi kalau sekarang polisi dilibatkan, kakakmu melakukan penipuan, berniat mengambil hak milik orang lain. Bukti sudah jelas, bisa saja dia harus masuk penjara beberapa tahun. Jangan telepon polisi. Kenapa sekarang percaya? Aku benar-benar tidak menyangka kakakku bisa melakukan hal seperti ini. Inilah yang disebut tahu wajah, tapi tidak tahu hati. Kakakmu itu akibat ulahnya sendiri. Kamu harus lebih hati-hati nanti. Kakak ipar, sebenarnya aku rasa kamu sebenarnya orang yang cukup baik. Cuman kakakku kurang pandai melihat, tidak menghargai kamu dengan baik. Sekarang aku rasa kehilangan kamu adalah kerugian terbesar dalam hidupnya. Qin Ling Ling ini, kenapa pakai tatapan yang aneh? Lihat aku. Oke, karena kamu sudah mengerti. Kalau gitu, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Kak. Stop. Sekarang aku bukan kakak iparmu lagi. Aku dan kakakmu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Baiklah. Lin Feng, setelah kamu putus dengan kakakku, pernah kepikiran cari pacar lagi? Kenapa kamu tanya itu? Aku cuma penasaran aja. Pernah, tapi sekarang kondisiku bagus banget. Ya standar untuk pacar. Pasti juga tinggi dong, orang biasa mana aku mau. Kak! Lin Feng, waktu itu di toko. Kamu tanpa ragu-ragu, beliin begitu banyak cewek cantik, tas-tas yang bagus. Sekarang kamu dapat uang sebanyak itu dari mana sih? Itu urusanku. Lin Feng, aku cuma penasaran aja. Kalau gitu penasaran aja terus. Tidak ada komentar. Lin Feng. Kakak, Xiaofeng, kok kamu datang? aku dengar kamu sedang periksa di rumah sakit. Aku khawatir, jadi aku jemput kamu. Kata dokter gimana? Nggak apa-apa, jangan khawatir. Kata dokter, cuma kaget aja. Istirahat bentar pasti sembuh. Oh iya, Pak Sun telepon bilang, urusan perusahaan sudah beres. Kakak, kalau kamu nggak mau kerja lagi, kamu bisa istirahat di rumah. Dengan kemampuanku sekarang, cukup untuk menghidupimu. Masa sih? Masa kakak harus dihidupi sama kamu? Kenapa enggak? Asal kamu mau, asal kamu enggak keberatan, aku bisa menghidupimu seumur hidup.
Sudah, kakak. Kalau nggak ada urusan lain, kita pulang dulu. Yuk. Maaf. Jin Jixuan. Maaf. Jin Jixuan. Jin Jixuan, kenapa kamu di sini? Lin Feng, kenapa kamu di sini? Jin Jixuan. Tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Dia kakak iparku. Aku membawanya ke sini untuk memeriksa kesehatan. Feng, siapa gadis ini? Cantik sekali. Namanya Jin Jixuan. Dia teman SMA saya. Orangnya sangat baik dan cantik. Hatinya juga baik. Dan lagi, dulu dia adalah bunga sekolah SMA kami. Kakak, ekspresi apa ini? Jadi kamu dari keluarga kami teman SMA Xiaofeng? Ya, anak ini cantik sekali. Halo, nama saya Qin Jixuan. Xiaofeng juga sudah sampai usia untuk punya pacar dan menikah. Aku lagi bingung, belum nemuin jodoh yang cocok buat dia. Anak perempuan ini kelihatannya lembut dan paham diri, masih satu sekolah sama Xiaofeng, saling mengenal dengan baik. Bagus sekali. Jixuan. Kamu sudah menikah? Hah? Kalau pacarnya ada nggak? Sekarang belum ada. Kebetulan sekali. Lihat kamu dan Xiaofeng dari keluarga kami, kan teman sekelas. Ketemu seperti ini sudah pasti takdir. Kebetulan sore ini datang ke rumah kami untuk makan malam bersama yuk. Hah? Ini kayaknya kurang baik deh. Kakak ipar. Maksudmu apa? Xiaofeng, dia teman sekelasmu waktu SMA. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Zixuan lembut, cantik, baik hati. Dia bagus. Nah kan, dengar kata kakak ipar. Kalau ketemu cewek yang kamu suka, jangan sampai dilewatkan. Kakak ipar, aku... Tenang saja, soal ini biar kakak ipar yang urus. Zixuan, begini. Xiaofeng tadi nabrak kamu, dia merasa sangat malu. Kami ingin mengundangmu secara resmi untuk makan malam di rumah. Pertama, untuk minta maaf. Kedua, kamu dan Xiaofeng kan teman SMA. Sudah lama tidak bertemu. Kebetulan bisa ke rumah untuk mengobrol nostalgia. Ya sudah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Lin Feng. Bisa tunggu aku pulang kerja? Tentu saja bisa. Kami punya banyak waktu. Silakan sibuk dulu. Kak, kamu makan yang banyak ya. Hari ini kamu pasti kaget. Zixuan, kamu juga makan yang banyak. Terima kasih. Zixuan, masakan di rumah kami masih cocok dengan seleramu? Terima kasih, Kak Liren. Enak sekali. Kalau begitu, kamu dan Xiaofeng juga teman SMA ya? Dulu kesanmu tentang dia gimana? Lin Feng orangnya baik kok. Dulu waktu kami masih sekelas, dia sudah sangat perhatian. Sudah banyak bantu aku. Terus kami semua sibuk, kuliah, kerja, jadi jarang kontak. Hari ini bisa ketemu juga suatu takdir. Iya, memang takdir. Nah, kalau sudah takdir, kamu lihat. Kamu sama Xiaofeng kami kesannya juga lumayan bagus. Dia memang orangnya jujur. Bagaimana kalian berdua? Coba pacaran aja. Apa yang kamu bicarakan? Ah, aku hanya bicara santai saja. Lihat kamu jadi nervous. Sudahlah, tidak usah menggoda kalian anak muda. Kalian anak muda harus lebih banyak berbicara, lebih meningkatkan pemahaman. Aku sedikit lelah. Aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Kalian makan dengan santai. Bicaralah santai, jangan pedulikan aku. Zixuan, ibu saya hanya bercanda. Dia memang seperti ini. Jangan terlalu dipikirkan. Itu aku ingat saat kamu kuliah. Bukannya kamu pernah punya pacar? Aku kira kamu sudah lama menikah. Pernah,
Tapi itu semua sudah berlalu. Dan ini bukan selalu tidak menemukan orang yang tepat. Oh. Bertahun-tahun ini, bagaimana kabarmu? Lumayan. Tapi di tengah jalan juga ada beberapa kesulitan. Tapi untungnya, akhirnya manis juga. Aku bisa lihat. Sekarang kamu tinggal di tempat yang bagus. Sebenarnya aku tahu bertahun-tahun ini, pasti kamu juga mengalami banyak hal. Tidak mudah. Tapi untungnya hasilnya bagus. Terima kasih. Sudah. Aku juga sudah kenyang. Tito, terima kasih atas jamuannya. Wah, waktunya juga sudah malam. Aku pergi dulu. Kalau gitu aku antar kamu ya. Zixuan, ada satu kalimat yang selalu tidak berani kuucapkan. Sejak masa SMA dulu, aku sudah menyukaimu. Tapi waktu itu aku takut tidak pantas untukmu. Jadi selalu tidak berani mengatakannya padamu. Tidak menyangka setelah bertahun-tahun ini, kita masih bisa bertemu lagi dengan cara seperti ini. Kupikir ini pasti adalah anugerah dari langit. Semoga perasaan ini belum terlambat bagimu. Lin Feng, apa yang kamu katakan semuanya benar. Benar, setiap kata adalah benar. Mendeteksi fluktuasi emosi host. Mencapai puncak. Tingkat resonansi dengan target Qin Zixuan sangat tinggi. Selamat kepada host telah melewati berbagai rintangan. Akhirnya menemukan cinta sejati yang ditakdirkan untuknya. Sistem, tunggu dulu. Jangan buru-buru ucapkan selamat. Sistem tahu apa yang Tuan khawatirkan. Tuan, tenang saja. Setelah pemindaian mendalam oleh sistem ini, Qin Zixuan bersih secara pengalaman emosional. Tubuh dan jiwanya murni, termasuk tipe gadis murni yang langka. Dia adalah calon istri terbaik untuk Tuan yang cocok menurut database sistem. Tingkat kecocokan 100%. Sungguh bagus sekali. Meski sistem ini adalah sistem memanjakan istri dan dapat uang, yang bertujuan membantu Tuan mendapatkan kekayaan melalui tindakan memanjakan istri, tapi tujuan inti sistem ini adalah berharap Tuan akhirnya bisa menemukan cinta sejati milik sendiri, membangun keluarga bahagia, dan memulai kehidupan sempurna. Selamat Tuan, telah mengambil langkah terpenting. Lin Feng, apa kamu benar-benar mau bersamaku? Aku mau.